guys, welcome back to my channel. Today gue lagi sama temen gue, namanya GLW. Kenapa lu singkat tadi nggak? Gibran Restawiyo Wiwena. Mana sih anjing nggak jelas bego. Panggilannya Gibran. Jangan dekat. Nggak cuma teman, sahabat. Nggak cuma sahabat. Saudara. Ah, Nantu. najis ya, najis. Wih. Ya temenan udah hampir setahun, tapi kemarin tuh ada jedar buat jaga anjing. Kita sempat terpisah 4 bulan dan itu berantem selamanya kita berdua. Today kita sudah spend time dari tadi siang di stick 21, makan dulu, terus habis itu kita melipir ke kokas, and then sekarang sebenarnya udah mau pulang, mau nyamperin Abun sih, tapi kita mau bikin konten dulu. Gue udah nyiapin beberapa pertanyaan buat video kali ini. First, lo yang baca apa yang gue baca? Lo dulu deh yang baca. Oh iya, bener juga ya. Bodoh kali. Bener juga. Ini anjing. Lo inget nggak hal paling random yang bikin kita jadi temenan? Itu yang lu iri gua Matthew Rangga pergi ke Senen, tiba-tiba lu pengen ke reguler. Itu kan kita sebelumnya belum berteman. Maksudnya belum berteman dekat. Iya sih, make sense. Cuman kayak kita nongkrong di kafe. Itu pun di kafe itu gua nggak banyak ngomong, lu sama yang lain doang yang ngomong. Bertiga, gua, Rangga, Matthew. Besoknya kan langsung masuk kampus. Kita jalan-jalan. Aeon, ke Senen nyari baju. Baru lu tiba-tiba ikut nimbrung. Kata gua so asik anjing. Menurut gue hal random yang bikin gue sama dia jadi temenan. Kita tuh sebenarnya satu circle guys dulu, cuman gue sama dia paling deket. Ngomongin jorok. Jujur iya. Jadi Gue kepancing. kita berdua tuh sering banget ngomongin hal-hal yang 18 plus, dan circle itu tuh terkontaminasi gara-gara kita berdua sering mancing-mancing ke hal-hal yang 18 plus ceritanya. Udah karena cocok sefrekuensi dan ternyata pola pikirnya sama pada waktu itu. Pola pikirnya sama, jadi ya kita deket banget. Mana berdua. Pokoknya di mana ada Gibran, di situ ada Zize, di mana ada Zize, di situ ada Gibran. Menurut lo dulu kita cocok temenan karena mirip atau karena justru beda banget? Tadi udah dibahas. Udah dibahas sih tadi sebenarnya. Karena mirip. Tapi ternyata bukan. Ternyata kemiripan itu tuh sebenarnya tidak bisa juga menjadi sebuah kunci kelanggengan pertemanan. Karena saking miripnya itulah yang membuat kita berdua jadi berantem. Salah satunya adalah keegoisan. Gak mau ngalah. Soalnya dia juga egois, gue juga egois. Dia gak mau ngalah, gue pun juga gak mau ngalah. Jadi ya, that's why saking miripnya itu tuh jadi sering ribut. Tapi sebelum-sebelumnya tuh kita kalau ribut, untungnya pola pikirnya main sih. Ya kita orang pintar. Orang pendidikan. Jadi kalau dulu itu tuh kita setiap berantem atau ada konflik, kita tuh langsung ngobrol face to face. Emang ngasih waktu buat ngobrol berdua aja, nggak pernah yang lewat chat. Paling DC. Jadi kita kalau ada masalah, pasti one of us ngechat, ngobrol yuk gitu. Pasti udah kayak gitu. Jadi selalu ada ngobrol yang voice to voice, face to face, nggak pernah yang ya chat doang. via chat gitu loh. Tapi waktu itu berantem hebatnya ya karena kita nggak ada kesempatan buat ngobrol berdua face to face atau voice to voice. Karena udah sama-sama muak duluan. Sama-sama bener. Gue dulu. Siapa di antara kita yang paling sering nyari gara-gara? Ya. Lo. Iya, tingkahnya dia kayak anjing. Tidak ada sebab tanpa akibat, ya. Lu males-malesan. Di. Bayangin, Anjing. gue yang males, dia yang sewot. Loh, lihat kita harusnya ke kampus bareng. Gua sebagai temen jalan kampusnya dia ngelihat dia cuman uring-uringan di kasur, gua bangunin tiba-tiba dia ngomong, "Enggak, gua enggak mau ke kampus, gua males, nanti gua buat surat dokter aja, gua bayar surat dokter." Anjing. Tapi maksud gue tuh kayak, ya oke. Oke, sekali 2 kali oke. Enggak maksud gue. Enggak usah ada pembelaan aja. Enggak ada. Maksud gue, lu kalau mau ngingetin oke, mau Enggak, ngingetin enggak. as a friend, tapi dia ini tuh konsepnya memaksa. Masalahnya ya, gue suka. Gua udah ingetin dia ya ke kampus. Hari pertama, hari kedua praktikum cuman datang 2 kali. Gua kan emosi yang ngeliatnya, males-malesan. Bodoh. Nih ya. Gue udah dari awal tuh gue udah bilang sama dia, dan harusnya dia tahu sih. Gue kalau udah A ya A, kalau udah B ya B. Nah, nggak ada yang emang nyari gara-gara kan dia kan? Nggak gini. Kalau udah A terus lu nyuruh gue B, kalau gue nggak mau ya gue nggak mau. Udah intinya dia memang nyari gara-gara dia. Enggak. Itu gue namanya berdiri dalam pendirian gue. Bodoh, pendiriannya bodoh. Ini dongok bang. Lu bego. Wajar orang itu tuh punya pendirian Ya.
Tapi pendirian lu bodoh. Orang punya pendirian tuh pendirian yang bagus. Lu ngapain? Iya, memang anjing. Dikasih tau yang BP nggak mau. Yang penting jadi penjara. Skip. Menurut lu temenan tuh harus sefrekuensi atau cukup saling ngerti aja? Tergantung konteksnya. Kalau pengen jadi teman dekat ya harus sefrekuensi. Kalau cuma jadi teman sekedar teman ngobrol, ya mungkin oke-oke aja. Cukup saling ngerti. Kalau pengen jadi kayak teman dekat banget kayak kita, itu harus dua-duanya harus iya. harus Gua dua-duanya. kenapa gue bingung jawabnya? Ya karena kayak harus diimbangi. Waktu itu pas kita di fase cuman sefrekuensi, tetap ada gagalnya. Waktu ada di fase saling ngerti tanpa sefrekuensi, itu ada gagalnya. Jadi harus diimbangin, dua-duanya harus jalur sefrekuensi sama saling ngerti. Kayak percuma lu sefrekuensi tapi lu nggak saling ngerti gitu. Karena kan sefrekuensi apapun pasti ada sesuatu hal yang rada menyimpang dan tidak sesuai. Betul. Ya nggak sih? Bener nggak sih penjelasan gue? Ini Betul. Menurut lo kita masih temenan karena nyaman atau karena udah terbiasa? menurut gue karena udah terbiasa. Benar. Karena Karena terbiasa, iya. Karena terbiasa. Guys, dulu kita bener-bener spend a lot of time bareng. Tidak ada sedetik pun kita berdua tidak bareng. Pasti bareng. Jadi kayak after kita temenan berbulan-bulan dari September sampai Mei itu bareng full. Terus habis itu Mei sampai September lagi. Ini dalam jangka waktu 2 tahun ya guys. Itu kita lost contact. Berasa sih ada yang beda. Setiap hari itu di dapur ada kletak-kletuk. Nggak ada. Terus biasanya tuh ada yang ngomelin gua gitu. "Je, lu makan apa, Je?" gitu. Atau yang kayak, "Je, ngerjain tugas." Nggak ada. Itu semua terbiasa sih. Ya kenyamanan juga. Gua kalau nggak nyaman sama dia nggak mungkin gua mau temenan sama dia lagi after gonjang-ganjing anjing itu. After Abun merestui kita. Jangan anjing deh. Abun tuh cuman merestui gua doang. FYI. Tuh. Lu percaya nggak temenan lawan jenis itu tidak akan melibatkan perasaan? Gue nggak tau, gue 50-50 karena gue sama mantan gue yang dulu gue cuma berteman kayak gini, tapi taunya ada perasaan. Cuman kalau sekarang ini gue ngerasa nggak mungkin kayak perasaan. Sama gue juga. Jadi dulu gue ada perasaan sama temen gue gara-gara terlalu deket banget. Sekarang udah nggak. Sekarang gue sama siapapun temen lawan jenis gue sih guys. I mean, ya you guys kalau ikut dari gue tahu gue pindah kota 3 kali, Batam, Temanggung, Jakarta. Dan di 3 kota itu gue punya lawan jenis, sahabat lawan jenis yang ya udah kita temenan berdua doang, gue sama dia lawan jenis gitu. Yang kalau kemana-mana orang pasti ngiranya pacaran. Dan gue percaya bahwa tidak ada yang namanya menaruh perasaan sama temen sendiri. Kalau gue karena kalau menurut gue temen ya udah temen, sahabat ya udah sahabat gitu. Nggak ada yang namanya gue naruh hati sama temen atau sama sahabat gue sendiri. kecuali di lilan kita 35 tahun belum nikah, kita nikah. Jadi pun kalau menurut gue dari semua sahabat-sahabat cowok gue, kedekatan gue sama Gibran lebih intens daripada yang sebelum-sebelumnya. Dari sisi latar belakang keluarga pun dia deket sama keluarga gue, dia tahu gue banget seperti apa. Udah yang kayak tahu gue bangun tidur kayak gimana, mau tidur gimana, jeleknya gimana, cakepnya gimana. Emang gue cakep banget? Enggak. Anjing lu. Ya pokoknya gitu, udah saling tahu aja sih sebenarnya. Gue bertanya, ini sebenarnya lebih ke dia sih yang jawab, gue nggak harus jawab. How do you feel waktu gue naruh lu di buku novel gue? Gue seneng Karena masih dianggap. karena gue nggak tahu sih sebenarnya karena apa, pokoknya gue seneng aja. Kan memang yang gue cari novel itu gue cuma baca yang lain sekilas. Gue naruh dia di novel gue tuh alasannya ya karena dia salah satu orang yang ngajarin gue untuk menurunkan ego, menurunkan rasa ingin menang sendiri, banyak hal. Oke. Bye guys, we have to go back and see you on the next video. Gue keluar. Mana? Ini jorok banget sih anak ngentot lo. Lo kalau nggak bukain pintu tidak gentle. Buset. Masuk. Thank you. Gantakan tapi. Iya nggak apa-apa. Di depan ya? Halo bang. Iya nggak apa-apa santai aja.